pertama kali. Iya, walaupun di Jogja. Walaupun udah lama kesini tapi baru pertama kali ini ke Benteng malam-malam, jadi lihat pertunjukannya keren banget ternyata. Ada pertunjukan spesial. Yang pertama kita ada pertunjukan Tirta Abirawa. Tirta Abirawa itu air mancur menari diiringi dengan nanti lighting atau cahaya malam hari. Kalimantan. Kita dari Kalimantan Barat. Wow, Kalimantan Barat, Pontianak ya kayak jauh banget. Satu kata untuk pertunjukan acara air mancur di Museum Benteng Fredebek ini apa kakak-kakak berdua? Keren. Oke Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Malam ini kita pengen jalan-jalan lagi teman-teman. Kali ini kita akan melihat salah satu pertunjukan paling spesial di Malioboro, yaitu Tirta Abirawa atau air mancur menari yang diiringi dengan cahaya warna-warni. Nah, perjalanan kita malam ini diawali dari Jalan Terban, Jalan C. Simanjuntak, Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Tugu Palputih Yogyakarta, Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Mulyo, dan Museum Benteng Fredebek Yogyakarta sebagai lokasi dari pertunjukan Tirta Abirawa malam hari ini. Nah, seperti apa dan bagaimana suasana Malioboro malam ini, khususnya di Museum Benteng Fredebek Yogyakarta? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami malam ini untuk melihat pertunjukan Tirta Abirawa di Malioboro, Yogyakarta. Saat ini kita berada di Jalan C. Simanjuntak. Kita sedang berjalan ke arah selatan, dan perlu diketahui bahwa Jalan C. Simanjuntak ini merupakan salah satu jalan satu arah di kota Yogyakarta. Nah, jalan ini juga merupakan salah satu pusat kawasan pertokoan. Di sebelah kanan kita ini ada gedung baru Pasar Terban yang nampaknya untuk revitalisasi saat ini sudah mendekati proses penyelesaian. Selanjutnya di sebelah selatannya ini ada gedung PDIN Yogyakarta atau Pusat Desain Industri Nasional. Nah, PDIN saat ini menjadi tempat untuk riset pengembangan produk industri kecil dan menengah IKM di Indonesia. PDIN hadir menjadi pusat bertemunya para stakeholder industri kreatif untuk menyelesaikan permasalahan dan berbagi inovasi kepada para pelaku IKM di Indonesia. Selanjutnya dari pertigaan Terban yang ada di depan kita berbelok ke arah kanan atau ke arah barat di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, buat teman-teman yang mengemari masakan fast food, di sebelah kiri kita ini ada Resto McDonald. Kemudian di depan kita ada pertigaan ke arah kiri akan menuju Jalan Faridan M. Noto atau kawasan Kota Baru. Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Jenderal Sudirman ya, dan kalau kita perhatikan lalu lintas pada malam hari ini di Jalan Jenderal Sudirman terlihat cukup lancar. Nah, kawasan Jalan Jenderal Sudirman ini juga merupakan salah satu pusat bisnis di kota Yogyakarta. Beberapa gedung yang menempati kawasan di Jalan Jenderal Sudirman ini antara lain ada Hotel Santika, Bank Mandiri, Bumi Putra, Bank CIMB Niaga, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Hotel Punik. Nah, selanjutnya di depan kita ini adalah kawasan Simpang 4 Tugu Yogyakarta, yang di tengahnya terdapat landmark sekaligus ikon kota Yogyakarta, yaitu Tugu Palputih Yogyakarta. Nah, selain menjadi ikon kota Yogyakarta, Tugu Palputih Jogja juga merupakan salah satu bagian penting dari sumbu filosofi Yogyakarta. Nah, sumbu filosofi Yogyakarta sendiri merupakan garis imajiner yang menghubungkan panggung Krapyak, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Tugu Palputih Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Margo Utomo, dan kalau kita perhatikan di Jalan Margo Utomo mulai terlihat adanya antrian kendaraan ya. Nah, ruas jalan ini berada tepat di selatan Tugu Palputih Yogyakarta ya. Nah, kawasan ini juga menjadi salah satu pusat bisnis dan pariwisata ya, lantaran banyak hotel berbintang dan gedung-gedung perkantoran yang berada di sepanjang Jalan Margo Utomo. Nah, selanjutnya di sebelah kanan kita ini adalah Stasiun Yogyakarta, dan di kawasan ini terdapat pintu utama Stasiun Yogyakarta. Nah, di bagian depan, tepatnya di sebelah kanan kita ini ada ruang publik yang merupakan monumen kereta api Yogyakarta, di mana di sini terdapat tulisan Stasiun Yogyakarta, air mancur mini, patung loko, dan patung tokoh pewayangan Punokawan.
Nah, selanjutnya dari pintu utama stasiun Yogyakarta, kita akan berjalan ke arah selatan menuju Jalan Malioboro. Nah, kita sekarang sedang melintasi pintu perlintasan kereta api ya, menuju ke arah selatan atau menuju arah Jalan Malioboro. Dan kalau kita perhatikan di sini terlihat suasananya sangat ramai sekali ya. Nah, posisi kita sekarang kita berada di Kelurahan Sosro Menduran, Kemantren Gedong Tengen, Kota Yogyakarta ya. Nah, kita berada di ujung utara Jalan Malioboro, jalan yang mengarah ke arah kanan ini adalah Jalan Pasar Kembang, sementara jalan yang mengarah di sebelah kiri kita ini adalah Jalan Abu Bakar Ali. Nah, kemudian dari ujung utara Jalan Malioboro, selanjutnya kita akan berjalan ke arah selatan di sisi barat jalur pedestrian Jalan Malioboro. Nah, inilah suasana Jalan Malioboro Yogyakarta di akhir bulan Juli 2025. Dan kalau kita perhatikan, terlihat malam ini cukup ramai ya, meski tidak sepadat saat liburan panjang. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Jalan Malioboro yang saat ini sedang kita lewati merupakan ruas jalan sepanjang kurang lebih 700 meter yang merupakan bagian tengah dari Sumbu Filosofi Yogyakarta. Nah, dilihat dari asal-usul penamaan kata Malioboro, di sini ada beberapa versi. Salah satunya adalah versi menurut Peter Carey. Nama Malioboro berasal dari bahasa Jawa Maliabara yang diadopsi dari bahasa Sangsekerta Maliabara yang berarti dihiasi karangan bunga. Nah, saat ini posisi kita berada di Mall Plaza Malioboro dan inilah pemandangan Jalan Malioboro dilihat dari lantai kedua Plaza Malioboro ya. Nah, kalau kita perhatikan di depan kita di Jalan Malioboro saat ini juga diberlakukan Car Free Night ya, di mana hanya kendaraan atau angkutan umum saja yang bisa melintas. Nah, waktu dari CFN atau Car Free Night ini dimulai dari jam 18 sampai dengan jam 21. Nah, kemudian dari kawasan Plaza Malioboro kita lanjutkan perjalanan ke arah selatan dan saat ini posisi kita berada di depan Gapura Kampung Ketandan, tepatnya di Jalan Margo Mulyo. Dan seperti inilah suasana di Jalan Margo Mulyo, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di depan kita ini terdapat pentas musik ya. Dan memang setiap weekend di beberapa titik di Jalan Margo Mulyo ada pentas musik yang dimainkan oleh para musisi Jogja. Seperti yang terlihat di depan kita, kebetulan lokasi pertunjukan berada di depan pintu masuk teras Malioboro ke Tandan. Nah, teman-teman, kita terus bergerak ke arah selatan dan lokasi kita saat ini di sebelah kiri kita ini adalah Pasar Beringharjo Yogyakarta. Nah, Pasar Beringharjo adalah salah satu pasar tradisional yang tertua dan paling ikonik ya di kota Yogyakarta. Nah, seperti inilah suasana di depan Pasar Beringharjo, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan di depan kita juga sama ya, dengan di depan pintu masuk teras Malioboro Ketandan tadi juga ada pentas musik. Nah, untuk malam ini pertunjukan di depan Pasar Beringharjo menampilkan musik etnik beserta tarian tradisional.
Nah, selanjutnya di depan dari Pasar Beringharjo ini ada Teras Malioboro 1 ya. Nah, Teras Malioboro 1 bersama dengan Teras Malioboro 2 yang sekarang sudah pindah di kawasan Ketandan maupun kawasan Beskalan merupakan relokasi dari para PKL yang dulu berjualan di sepanjang Jalan Malioboro ataupun Jalan Margomulyo. Nah, untuk Teras Malioboro 1 ini diresmikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 di acara Wilujengan. Nah, selanjutnya ada bangunan berlantai 3 di sebelah kanan kita. Ini adalah Gedung Hamzah Batik, salah satu pusat oleh-oleh dan cenderamata di kawasan Malioboro. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di depan Pasar Sore Malioboro ya. Dan artinya kita tidak jauh dari lokasi tujuan kita malam hari ini, yaitu di Museum Benteng Fredebak Yogyakarta. Nah, seperti inilah suasana pada malam hari ini teman-teman di depan kawasan Museum Benteng Fredebak Yogyakarta. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam Museum Benteng Fredebak. Dan untuk pintu masuknya, lokasinya ada di sebelah selatan dari gerbang museum ya. Nah, untuk biaya masuk ke dalam Museum Benteng Fredebak, biayanya adalah Rp25.000 ya, karena ini weekend teman-teman ya. Kemudian untuk metode pembayarannya ini dilakukan secara non tunai ya. Nah, teman-teman, ini adalah suasana di halaman depan Museum Benteng Fredebak sesaat sebelum pertunjukan air mancur menari atau Tirta Abirawa dimulai ya. Dan terlihat malam ini suasananya cukup ramai.
Nah teman-teman, perlu kami sampaikan bahwa pertunjukan Tirta Abirawa atau air mancur menari pada malam hari ini dilakukan dalam 2 sesi ya. Pelestarian Benteng Vredenburg sebagai museum edutainment menciptakan suasana baru untuk memberikan petualangan bagi Anda. Nah teman-teman, selanjutnya ini adalah suasana sesaat setelah pengunjung museum menyaksikan pertunjukan air mancur atau Tirta Abirawa dan video mapping, di mana para pengunjung mulai memasuki bagian dalam Museum Benteng Vredenburg. Hati-hati dengan barang bawaannya, kehilangan bukan tanggung jawab museum. Dan inilah suasana di dalam Museum Benteng Vredenburg ya.
Dimana selain kita bisa memasuki berbagai gedung diorama, di sini juga terdapat suguhan live musik yaitu musikologi. Selamat malam Kak. Oke, halo malam. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Kak Rama. Aku di Museum Benteng Frederiksburg Jakarta. Saya sebagai pemandu atau edukator di Museum Benteng Frederiksburg. Oke teman-teman, mungkin kita juga udah tahu ya, Museum Benteng Frederiksburg Jakarta itu memang letaknya di pusat kota ataupun di tengah kota Yogyakarta, yang mana kita juga kurang lebih udah setahun dari adanya revitalisasi. Yang pertama mungkin terkait perubahan ya, terkait perubahan itu cukup banyak dari nanti seperti wahana. Mungkin baru hari ini kita di malam minggu kita juga tentunya ada pertunjukan spesial. Yang pertama kita ada pertunjukan Tirta Abirawa. Tirta Abirawa itu air mancur menari diiringi dengan nanti lighting atau cahaya malam hari seperti itu. Terus nanti juga ada video mapping atau lintas cahaya, yang mana itu nanti pertunjukan video mapping itu menceritakan terkait sejarah berdirinya Benteng Frederiksburg Yogyakarta. Jadi pertunjukan ini itu akan digelar ataupun dilaksanakan setiap weekend. Jadi ada nanti malam Sabtu, malam Sabtu ya, malam Minggu dan malam Senin. Untuk yang Jumat malam itu kita khusus nanti pertunjukannya Tirta Abirawa aja atau air mancur. Nah nanti untuk yang malam minggunya, karena ini animo pengunjung sangat tinggi, sangat bagus juga, kita ada tambahan pertunjukan selain Tirta Abirawa atau air mancur, kita juga ada nanti video mapping atau lintas cahaya, yang mana tadi ku sampaikan itu adalah menceritakan sejarah dari Benteng Frederiksburgnya sendiri. Terus nanti yang malam Senin ini yang nanti kembali lagi ke pertunjukan Tirta Abirawa atau air mancur saja gitu. Terus dan mungkin teman-teman juga bisa lihat di sini, aku juga sekarang posisinya lagi ada di rooftop atau kita kenal mungkin gardu pandang dari Museum Benteng Frederiksburg Jakarta, yang mana ini juga setelah revitalisasi kita buatkan semacam wahana untuk ataupun tempat untuk bersantai, yang mana langsung kelihatan di belakang ini juga ada pemandangan dari titik nol Pos Indonesia, BI sampai dengan nanti BNI, yang mana kita juga tahu Museum Benteng Frederiksburg Jakarta buka sudah setiap hari dan kita buka setiap malam, makanya ini menjadi salah satu spot yang dicari oleh pengunjung atau sahabat museum untuk menikmati malam di Benteng Frederiksburg, terutama di weekend setelah pertunjukan Tirta Abirawa dan lintas cahaya seperti itu. Oke. Kalau untuk Museum Benteng Frederiksburg sendiri ini bukanya dari hari apa aja dan tutupnya sampai jam berapa Kak? Oke. Kalau terkait jam buka, kita nanti dari hari Senin sampai dengan hari Kamis itu dari jam 8 pagi sampai dengan 8 malam. Nanti untuk hari Jumat, Sabtu dan Minggu, karena ini spesial hari ataupun weekend, kita bukanya juga sama jam 8 pagi sampai dengan 9 malam, karena di hari Jumat, Sabtu, Minggu kita ada pertunjukan khusus yang tadi saya katakan, ada pertunjukan Tirta Abirawa dan lintas cahaya gitu. Kalau untuk harga tiketnya apakah ada perbedaan antara hari weekday dan weekend Mas? Oke, kalau perbedaan harga tentunya ada terkait nanti yang hari weekday. Yang weekday itu nanti kita mulai dari harga 10.000 untuk anak-anak yang weekday. Nanti kalau udah siang itu nanti juga ada yang 15.000. Nanti kalau untuk weekend, terutama yang weekend mungkin pagi dulu, ini nanti pagi juga harganya mulai dari 20.000. Cuma nanti kalau yang weekend malam nanti harganya udah 25.000 karena kita ada pertunjukan di malam hari. Nah, pertunjukannya tadi mungkin agak juga lupa menyampaikan, itu pertunjukannya setiap malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin akan dilaksanakan pukul 7.30 malam gitu. Kalau untuk wisata di Museum Benteng Frederiksburg ini menyajikan apa aja sih Kak? Kalau wisatanya? Ya. Mungkin kalau seperti basicnya pada umumnya sebagai museum menyajikan koleksi, terus juga ada peristiwa-peristiwa bersejarahnya, karena Museum Benteng Frederiksburg di Jakarta ini museum terkait museum perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kalau cagar budayanya ini adalah cagar budaya Benteng Frederiksburgnya sendiri sebagai benteng pertahanannya Belanda, seperti itu. Mungkin kalau selain di diorama seperti kita lihat ada koleksi, ada nanti cerita-cerita yang ada di mini ramanya, kita juga
setiap diorama memberikan tambahan sentuhan digitalisasi dengan adanya nanti seperti monitor touchscreen ataupun layar sentuh yang mana itu bisa diklik ataupun disentuh setiap pengunjung sebagai salah satu wahana interaktif. Terus nanti di setiap diorama mungkin yang pertama nanti kita juga ada Magic Wall. Magic Wall itu adalah dinding ajaib yang mana menceritakan Pangeran Diponegoro. Untuk yang kedua kita juga ada sentuhan teknologi digital dengan nama video komik ataupun komik video. Untuk yang diorama 3 itu juga sama, ada animasinya juga, namanya adalah video relief. Mungkin nanti selain dari di dioramanya, kita juga ada setiap weekend khususnya di hari Jumat, Sabtu, Minggu ada khusus workshop. Nanti yang pertama ada workshop lukis gerabah yang mana nanti lokasinya di Selasar atau depan diorama 2 dari pagi jam 9 pagi biasanya nanti sampai jam 6 sore. Nanti juga di malam minggu ada workshop melukis batik ataupun membatik gitu ya, namanya Shibori tote bag, membatik dengan medianya itu tote bag, dan itu juga dilakukan di pagi hari biasanya sampai nanti sore gitu. Antusias pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke Museum Benteng Vredenburg setelah adanya revitalisasi ini bagaimana Kak? Kalau pengaruhnya, perubahannya mungkin cukup signifikan ya, bahkan ketika setelah revitalisasi kan kita juga sempat free ya, free beberapa hari yang mana itu juga langsung animo pengunjung sangat tinggi, sangat banyak. Apalagi ketika free itu juga udah ada pertunjukan lintas cahaya atau video mapping yang pastinya juga pengaruh harga itu juga pengaruh besar juga. Apalagi Museum Benteng Vredenburg Jakarta itu buka setiap hari sekarang, jadi perubahannya cukup baik dan cukup signifikan. Ya, terima kasih banyak Kak atas waktunya. Semoga Museum Benteng Vredenburg semakin banyak diminati oleh wisatawan ya Kak ya. Sukses selalu Kak Rama. Ya, terima kasih, sama-sama. Selamat malam kakak-kakak berdua. Mau dengan kakak siapa? Sia. Erisa. Pengunjung atau wisatawan dari mana kakak-kakak berdua? Kita dari Solo. Dari Solo, Jawa Tengah ya Kak ya? Iya. Lalu kakaknya kenapa memilih kota Jogja sebagai kota tujuan wisata di bulan Juli 2025 ini Kak? Karena Jogja istimewa. Rencananya mau wisata kemana aja selain di Jalan Malioboro ini Kak? Mau ke mall, mau makan. Kulineran? Iya, kulineran. Tepatnya kulineran apa yang mau dicari Kak? Tadi udah di Plaza Malioboro, mau paling ke teras Malioboro. Teras Malioboro 1 atau 2 ya Kak ya? Iya. Lalu ini kakak-kakak berdua kenapa tertarik mengunjungi Museum Benteng Vredenburg Kak? Karena ada pameran video mapping yang menampilkan sejarah-sejarah Indonesia yang bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Jadi keren banget, sekalian tadi ada air mancur yang fantastis dan ada lampu-lampu yang keren banget pokoknya. Oh, menurut kakak-kakak berdua kesannya bagaimana setelah tadi melihat acara pertunjukan air mancur tadi Kak di Museum Benteng Vredenburg? Yang pertama tentunya seru banget dan amazed karena ya kayak Pertama kali. Iya, di Jogja. Walaupun udah lama kesini tapi baru pertama kali ini ke Benteng malam-malam, jadi lihat pertunjukannya keren banget ternyata. Seru pokoknya. Mantap. Lalu kenapa kakak-kakak berdua memilih mengunjungi Museum Benteng Vredenburg ini? Padahal wisata yang lain banyak kan Kak? Kenapa Kak? Yang pertama tertarik sama sejarahnya karena kita bisa belajar banyak sejarah terdahulu tentang negara Indonesia tentunya. Yang kedua sih karena arsitekturnya ya yang estetik, jadi kita bisa buat foto-foto yang tentunya Tadi instagramable. ada rooftopnya yang di atas itu bisa lihat sunset, bagus banget ternyata. Tadi ada sunset kebetulan dan kita ke bagian tempat yang benar-benar Bagus, cakep. strategis, cakep banget. Jadi foto-fotonya keren banget. Satu kata untuk Museum Benteng Vredenburg malam ini gimana Kak? Istimewa. Oke Kak, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sehat selalu keluarga. Selamat berlibur di kota Jogja. Selamat sore, terima kasih. Selamat malam kakak-kakak berdua. Mau dengan kakak siapa? Saya Yanti. Aku Mira Wisatawan atau pengunjung dari mana Kak? Dari Kalimantan. kita dari Kalimantan Barat. Wow, Kalimantan Barat Pontianak ya Kak ya, jauh banget. Lalu kakak berdua tahu info ada pertunjukan air mancur di Museum Benteng Vredenburg ini, taunya di mana Kak? Kalau taunya baru tadi kita masukkan iseng terus dikasih
melihat acara pertunjukan air mancur di Museum Benteng Fredebert ini Kak? Kesannya kayak seneng banget, happy banget kita bisa tahu benteng Fredebert ini gitu. Kalau tentang pertunjukan air mancurnya tadi gimana Kak kesannya? Kesannya seru, happy banget bisa lihat ini. Lalu kesannya kakaknya bagaimana setelah melihat acara pertunjukan air mancur di Museum Benteng Fredebert ini Kak? Ya, kesannya sangat wow. Bagus banget pokoknya. Kalau tentang Museum Benteng Fredebert ini tadi kesannya bagaimana? Melihat-lihat di dalam benteng tadi Kak? Kesannya itu tuh seneng banget sih Mbak, karena kan kalau misalnya di Kalimantan itu tuh kita hanya lihatnya itu tuh dari buku sekolah aja, terus kayak sekarang kita lihatnya itu tuh langsung gitu, tempat bersejarah gitu. Jadi kayak happy aja gitu kita bisa kesini. Satu kata untuk pertunjukan acara air mancur di Museum Benteng Fredebert ini apa kakak-kakak berdua? Keren! Oke Kak, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sukses selalu kakak-kakak berdua, selamat malam. Nah teman-teman, dari dalam Museum Benteng Fredebert selanjutnya kita menuju kawasan titik 0 km Yogyakarta. Nah seperti inilah suasana di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Dan perlu diketahui bahwa titik 0 km Yogyakarta merupakan titik tengah atau sentral kota Yogyakarta. Nah titik ini juga berfungsi untuk mengukur jarak dari kota Yogyakarta menuju daerah ataupun wilayah di sekitarnya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami di kawasan Malioboro dan Museum Benteng Fredebert Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.